Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ikut beribadah di bulan suci yang penuh berkah dan maghfirah ini. Para jamaah yang Allah muliakan, seluruh ibadah yang kita lakukan untuk Allah selalu ada syarat dan rukunnya. Setiap ibadah yang memenuhi syarat dan rukun pasti hukumnya sah. Tetapi apakah ibadah kita diterima atau tidak, itu ada syarat lain yang paling utama sebagai ruhul ibadah, yaitu al-ikhlas, mukhlisina lahuddin. Oleh karena itu, kita di dalam niat beribadah selalu diakhiri kata lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ibadah puasa. Ibadah puasa itu sama dengan ibadah lain, tetapi puasa memiliki tujuan yang sangat mulia. Dari berbagai perintah Allah mengenai kewajiban untuk kita, hanya puasa yang diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Para jamaah yang Allah muliakan, takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tetapi inti daripada takwa adalah bahwa kita dimanapun berada, kapanpun dan dimanapun, kita selalu merasa bahwa kita selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mencapai hal ini, maka diwajibkan diantaranya adalah ibadah puasa. Kalau kita betul ikhlas berpuasa karena Allah, maka umpamanya di siang hari kita merasa haus dan lapar, kita masuk ke dalam kamar sendirian, ada minuman-minuman segar, ada makanan yang bisa kita makan, kita tidak akan melakukannya karena kita merasa bahwa diri kita diawasi dan dimonitor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ibadah kita jangan peduli pada yang lain, sebab Allah itu ghayur. Bahkan ada hadis, ma min ahadin aghyaru min Allah, gak ada seorang pun yang lebih cemburuan dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal apapun, mulai sholat, zakat, puasa, haji, dan seluruh yang kita lakukan, yang diterima oleh Allah hanyalah keikhlasannya, bukan kuantitasnya yang akan dinilai oleh Allah, tetapi kualitasnya. Oleh karena itu kita nggak usah risih di saat kita beribadah puasa, ada kanan kiri kita makanan-makanan yang terbuka, bahkan ada orang-orang yang tidak puasa, kita lihat pada makan, ngopi, merokok dan lain sebagainya. Kita nggak usah tersinggung. Jangan ada perasaan dalam diri kita bahwa mereka tidak menghormati kita. Sebab apa? Sebab sejak kapan beribadah kepada Allah ingin dihormati oleh orang lain? Itu namanya tidak ikhlas. Salat pun kalau pengen dinilai oleh manusia, maka hukumnya ria
dan bukan mendapat pahala, malah mendapatkan ancaman neraka wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Celaka bagi orang yang salat, yang lupa akan salatnya dan mereka pamer di dalam melakukannya. Para jamaah yang Allah muliakan, jadi inti daripada ibadah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sudah berapa bulan puasa kita berpuasa, dilatih untuk menjadi orang yang bertakwa. Sudahkah kita merasa bahwa kita sudah sampai pada derajat takwa atau tidak? Maka itu bisa diukur bagaimana perilaku kita setelah melakukan ibadah. Bukan hanya puasa, sholat juga ada aturan tertentu. Sehingga ada hadis yang berbunyi, la sholata liman la tanha sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak ada artinya sholat bagi orang yang sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ibadah apapun yang diterima oleh Allah hanyalah yang ikhlas. Oleh karena itu, ada di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, seorang sahabat berkata bahwa la tahtammu bikathratil a'mal walakin ihtammu biqabuliha yakfikal qalil. Jangan kau berambisi atau ingin sekali untuk banyak beramal, tapi usahakanlah bagaimana supaya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakfikal qalil, maka sedikit pun mencukupimu. Para jamaah yang Allah muliakan, oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqit tamratin. Jagalah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sebelah korma. Bersedekah dengan sebelah korma. Sebab apapun yang kita lakukan yang dinilai oleh Allah adalah perbuatan kita, baik kecil ataupun besar, adalah keikhlasannya. Secara umum memang semua apa yang kita lakukan tercatat di dalam buku yang ditulis oleh Raqib ataupun Atid. Tetapi apakah semua yang kita lakukan hanya haba'an mansura atau fata morgana? Itu tergantung keikhlasan kita di dalam melakukannya. Betul, memang ada ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal baik sekecil apapun pasti akan melihatnya, dan siapa yang beramal jelek sekecil apapun dia akan melihatnya. Tetapi amal yang baik itu diukur bukan hanya memenuhi syarat rukunnya, tetapi juga yang paling utama adalah keikhlasannya. Oleh karena itu, para jamaah yang Allah muliakan, marilah di dalam sisa waktu yang Allah berikan pada kita, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat baik dan penuh keikhlasan. Jangan peduli orang lain, orang mau melakukan apapun. Saya merasa terenyuh, ada tulisan di sebuah postingan. Mereka berkata, mereka yang puasa masa kita harus menanggung lapar. Artinya apa? Ya kita puasa ya puasa sajalah. Jangan sampai kemudian orang lain justru kelaparan. Di samping itu juga bahwa puasa kita harus bisa membentuk dan meluruskan akhlak kita. Sebab tidak ada artinya suatu ibadah yang tidak bisa memperbaiki perilaku pelakunya. Oleh karena itu ada pada zaman masa lalu ada seorang wanita yang kalau siang puasa terus, kalau malam
sholat terus rajin, tetapi mulutnya suka menyakiti orang lain, menyakiti tetangganya. Ditanyakan bagaimana hukumnya ya Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, hiya finnar, dia masuk neraka. Para jamaah yang Allah muliakan, sebetulnya kita terlepas dari api neraka dan masuk surga itu bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada para sahabatnya, dan mereka itu adalah sebaik-baiknya orang muslim, sebab tidak ada yang lebih baik, lebih hebat dibanding sahabat. Nabi bersabda, ma minkum min ahadin yunajjihi amaluh. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Nabi bersabda pada para sahabat, wahai para sahabat, tak ada satu orang pun di antara kamu yang bisa selamat dari siksa Allah, diselamatkan oleh amalnya. Tidak ada. Mereka bertanya, mereka bertanya, apakah engkau juga tidak ya Rasulullah? Wala anta ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, wala ana, saya pun tidak. Illa ayyataghammadani Allah birahmati. Hanya saja Allah telah memberikan rahmatnya yang banyak pada diriku. Jadi ibadah kita adalah untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu apa artinya kita sholat, puasa, ibadah haji, zakat, dan segala macam perbuatan yang baik, kalau amal kita itu tidak ada artinya untuk menjaga diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang Allah muliakan, kita berbuat baik, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya, itu semata-mata karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan ketaatan kita itu akan membuahkan suatu keinginan kita, yaitu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ilustrasi, umpama kita punya dua pembantu. Yang satu disuruh apapun dia pasti melakukannya dengan baik, dan dilarang dia meninggalkannya. Tapi yang satunya lagi tidak pernah menuruti perintah kita, bahkan sering melanggar larangan-larangan kita. Kita tanyakan pada diri kita sendiri, siapakah di antara dua pembantu itu yang kita sayangi? Tentu adalah yang taat, yang nurut perintah kita. Jadi dalam rangka itulah maka kita melakukan sesuatu karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kita melakukannya. Sebab amal kita itu dibanding kenikmatan yang Allah berikan pada kita tidak ada artinya sama sekali. Salat kita dibanding udara yang Allah berikan pada kita, kita bisa bernapas, kita bisa bicara, kita bisa mendengar. Itu tidak ada artinya. Sebagai ilustrasi, umpama salat umpama ini boleh dilakukan oleh orang lain dengan kita bayar umpamanya. Ada nggak yang mau satu kali sholat 20.000? Jadi 5 kali sholat itu berarti 100.000. Pasti banyak yang mau. 100.000 kali usia kita 80 tahun, berapa itu jumlahnya? Itu tidak ada artinya dibandingkan kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Mata kita mau jual berapa? Mata kita, telinga kita berapa, mulut kita berapa, leher kita berapa? Tidak ada harganya. Semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang Allah muliakan, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Marilah di dalam bulan puasa ini kita tebarkan rahmat dan kasih sayang kepada sesama yang lain. Sebab seseorang itu
Menjadi orang beriman atau tidak beriman itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Orang yang memang disesatkan oleh Allah tidak akan mendapatkan petunjuknya. Dan seseorang menjadi orang mukmin itu karena memang Allah menghendaki kita menjadi orang mukmin. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tak ada seorang pun yang beriman kecuali dengan izin Allah. Kewajiban kita hanya mengajak. Sebab Islam datang bukan untuk menghancurkan orang-orang kafir, bukan. Tetapi mengajak orang kafir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam datang untuk menghancurkan orang-orang kafir, maka Nabi Muhammad tidak akan punya pengikut. Sebab para sahabat semuanya itu, waktu Nabi diangkat sebagai Rasul, mereka adalah orang kafir. Dan kita kewajibannya hanya berdakwah dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan ilmu pengetahuan, dengan kebijakan, mau'izatil hasanah, dan bantahlah dengan yang lebih baik. Jadi ada yang bertanya pada saya, itu Pak Ustadz kalau untuk amar ma'ruf, tapi kalau untuk nahi mungkar kita harus keras. Saya bertanya balik pada dia, apa yang kamu maksud sabili rabbik? Bukankah isi daripada sabili rabbik hanya ada dua, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar? Namun demikian kita dalam melaksanakannya tidak boleh kemudian dibarengi dengan hawa nafsu. Dulu pernah seorang sahabat kembar berperang. Kemudian musuhnya dikala sudah tidak berdaya dan mau dibunuh, musuhnya membaca syahadat, kemudian dilepaskan. Tetapi setelah dilepaskan, dia berperang lagi, dilawan lagi, dan setelah tidak berdaya dia membaca syahadat lagi. Tapi yang dilepaskan, setelah dilepaskan, dia juga berperang lagi. Akhirnya yang ketiga kalinya kemudian dibunuh musuhnya itu. Kemudian sampai cerita ini pada Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya pada dua sahabat kembar tadi, apa betul kamu membunuh orang yang sudah baca syahadat? Mereka bilang, iya ya Rasulullah, sebab mereka cuma pura-pura hanya untuk menyelamatkan diri. Pertama saya sudah lepaskan tetapi ngajak perang lagi. Kedua juga seperti itu. Maka yang ketiga dia melakukan itu, saya bunuh. Kata Rasulullah, kenapa tidak kamu belah dadanya? Siapa tahu justru yang ketiga itu yang benar-benar. Begitulah para jamaah yang Allah muliakan. Bukan untuk membunuh seseorang sesuai dengan nafsu kita. Tidak ada ajarannya dalam agama. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan marilah kita tebarkan rasa kasih sayang sesuai dengan hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Orang penyayang itu akan disayang oleh yang Maha Penyayang. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka kalian akan disayang yang ada di langit. Jangan paksakan Islam kepada siapapun. Sebab Nabi sendiri ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin?" Hai Muhammad, apakah kau akan paksa manusia sehingga mereka beriman? Ini teguran. Artinya enggak usah begitu. Wa ma 'alaika illal balagul mubin. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Marilah kita berdakwah dengan yang sebaik-baiknya dan ajaklah orang-orang sekitar kita. Justru kalau masih ada orang yang tidak baik di sekitar kita, itu adalah lapangan kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebab ada hadis, la ayyahdiyanallahu bika rajulan wahidan
khairun min an tunfiqa jabalan min zahabin. Gara-gara kamu Allah memberikan petunjuk pada seseorang, maka itu lebih besar pahalanya dibanding bersedekah emas segunung. Hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.